Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Sabira Tifadila. Nah teman-teman, saat ini sekarang itu ternyata olahraga itu nggak cuma nge-gym aja loh yang efektif untuk menurunkan berat badan. Ternyata ada juga olahraga lain yang ternyata lebih efektif untuk menurunkan berat badan secara maksimal. Nah olahraganya adalah naik gunung. Nah menurut penelitian teman-teman, ternyata 1 jam kita naik gunung itu bisa membakar sampai dengan 450 kalori. Tuh banyak banget kan. Nah ini juga dipengaruhi sama kecepatan berjalan kita, berat ransel yang kita bawa, dan saat kita mendaki gunung, dan juga berat badan kita sendiri. Nah untuk teman-teman yang belum pernah naik gunung pasti penasaran banget kan, gimana sih rasanya naik gunung, terus apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk naik gunung, dan bener nggak sih kalau naik gunung itu efektif banget untuk menurunkan berat badan. Nah sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke? Nah oke teman-teman, ini sekarang aku sudah bersama sama kenalan dulu dong. Aduh, udah lama deh. Jadi Rizka ini sering banget teman-teman dari zaman SMP ya atau SMA ya. SMA tuh suka banget naik gunung. Nah karena Enggak banget juga sih sebenarnya. Karena masuk ekskul aja sebenarnya. karena masuk ekskul terus akhirnya sering naik gunung ya. Ini udah berapa gunung apa aja sih yang udah pernah didaki sama Rizka? Enggak banyak sih sebenarnya. Apa banyak? Sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur gitu doang sih. Contohnya apa? Nah ya, kalau Jawa Tengah Merapi, Merbabu, Merapi, Merbabu, Doro Sumbing. Doro, Sumbing. Oh udah banyak juga ya. Berarti udah profesional dan tahu banget dong tentang Enggak bawa juga. tentang cara-cara naik gunung. Nah sebelum aku tanya nih tentang kalau misalnya kita mau naik gunung dan persiapannya ya, Kamu aku mau nggak naik gunung? iya karena kan ternyata naik gunung itu bagus banget untuk diet. Karena menurut penelitian tuh katanya sih setiap 1 jam kita naik gunung itu bisa membakar 450 kalori. Sebenarnya naik gunung juga kalau dibilang buat diet juga ya mungkin ada benarnya juga. Iya kan, berarti benar ya tentang penelitian kalau naik gunung itu bagus untuk diet ya. Karena kan mungkin dari kita tuh ada yang males gitu buat berolahraga, tapi kan kalau naik gunung kan selain dapat menurunkan berat badan juga bisa kita sambil jalan-jalan, refreshing gitu. Jadi kita kegiatan olahraganya nggak terlalu berasa gitu. Iya, Ya benar. kan? Nah jadi aku baca nih di beberapa artikel tentang naik gunung, fakta-faktanya tentang naik gunung itu. Nah ini bener nggak sih? Nah jadi aku mau tanyain ke pakarnya langsung ya. Nah katanya Ya nggak apa-apa. Nggak orang yang dulu sering naik gunung gitu aja. Pakar juga enggak, kan aku kuliah juga nggak. SMA sama ekskul, seenggaknya dasarnya dapet lah. Cuma kan kuliah nggak ikut mapala segala macam kayak gitu kan. Jadi ya nggak tahu apakah dasarnya itu berbeda atau enggak. Bisa sih nggak beda ya. karena udah mulai sibuk sama kegiatan kuliah ya. Bisa jadi. Jadi agak berkurang juga sih untuk naik gunungnya. Nah, tapi aku udah baca nih beberapa artikel tentang fakta dan mitos tentang naik gunung. Katanya naik gunung itu bisa menurunkan berat badan lebih cepat karena kan ketika kita berjalan cepat saat naik gunung itu denyut jantung kita itu juga Naik apa bergerak turun? lebih cepat saat naik, karena denyut jantung kita tuh lebih bergerak lebih cepat, jadi pembakaran kalorinya itu lebih cepat. Nah itu biar nggak sih waktu di dulu naik gunung tuh sempat nimbang nggak, misalnya dulu sebelum berangkat berapa kilo, terus ketika habis naik gunung nimbang lagi kok turun gitu, pernah ngerasain hal itu nggak sih? Sebenarnya nggak harus naik gunung pun udah turun terus sebenarnya naik berat badan mah. Nah Nggak, kalau untuk maksudnya- yang susah turun nih, kira-kira kalau naik gunung tuh benar-benar berpengaruh nggak sih terhadap penurunan berat badan? Kalau menurut itu sih berpengaruh. Berpengaruh ya. Tapi balik lagi ke orangnya sih banyak. Kalau kamu bicara soal katakanlah gini ya, nah kayak orang kayak aku naik gunung, turunnya mungkin nggak signifikan, karena memang ya udah apa yang mau diturunin lagi ya gitu. Cuman mungkin beberapa orang yang overweight kayak gitu kan, dia kan jarang olahraga. Cuman kadang kan memang naik gunung itu entah itu diajak sama teman atau cari fun-nya doang. Cuman secara nggak langsung mereka yang mungkin jarang olahraga
ya mau nggak mau kan berporos diri juga kan. Naik gunung nih, kayak kalau nggak benar soalnya gitu. Itu menurutku sih ngaruh. Saya ada katakanlah ada temanku yang dia overweight, dan ada berat badannya mungkin di atas 80 kilo. Mungkin pas naik dia nggak kebiasa olahraga, ya kan. Terus habis itu mau nggak mau dia tetap harus naik, walaupun dia kos-kosan misalnya, walaupun dia capek, cuman dia tetap lanjut. Nah, modal-modal yang kayak gitu sih yang menurutku naik gunung itu bisa dijadikan diet. Karena kalau misalnya dia olahraga langsung, ibaratnya dia gym atau entah itu dia cuma jogging, lari segala macam, tinggal kalau capek udah berhenti. Makanya kalau kamu naik gunung, kamu mau berhentinya terus kayak gimana? Ya bisa pulang juga ya. Bisa, kan nggak masak sendiri kayak gitu kan. Naik misalnya berempat, masa iya udah capek mau turun sendiri kayak gitu sih jarang sih ada kecuali emang dia benar-benar sakit. Jadi ada faktor kayak aduh aku udah tanggung nih gitu. Ada faktor mau nggak mau harus mau nggak mau harus naik gitu ya. Berarti fakta ya kalau misalnya naik gunung itu bisa bakar kalori lebih banyak dibandingkan olahraga lain. Itu bener ya, fakta. Yang kedua itu dari medan pendakian nih, karena kan naik gunung itu medannya nggak rata, otomatis kan lebih terjal ya, yang katanya itu lebih membutuhkan 28% energi lebih banyak nih dibandingkan kita berjalan di tanah yang rata. Itu benar nggak sih? 100% lebih banyak tuh. Jadi bukan 28%, ya, karena kamu naik gunung kan nggak cuma buat dirimu sendiri juga kan, kamu harus bawa barang juga segala macam kayak gitu, jadi emang harus ada effort lebih lah. Nah, selanjutnya adalah berat bawaan di ransel. Nah, katanya nih semakin berat bawaan kita itu ternyata bisa semakin meningkatkan pembakaran kalori di dalam tubuh kita. Nah, tapi juga kita harus memperhatikan ini nggak sih kayak kesehatan tubuh kita sama kekuatan tubuh kita juga harus diperhatikan sih. Jadi nggak asal bawa gitu nggak sih? Ya iyalah, ya kan? Ibaratnya ya buat apa kamu naik gunung kalau kamu nggak bisa ngatur sendiri kan? Maksudnya kalau di kan naik gunung nggak cuma seorang dua orang, ibaratnya kan kamu naik gunung, kalau aku ya pribadi ya pernah sih 2 orang, tapi biasanya sih minimal aku 4 orang. Jadi emang tiap orang tuh proporsinya berbeda. Misalnya kamu mau naik ke suatu gunung, medannya misalnya semua orang belum ngerti, ya otomatis yang paling berpengalaman yang paling depan ya. Nah otomatis yang orang yang paling depan itu kan yang menentuin nih seberapa cepat sih kita mau naik, kan? Seberapa pelan sih kita bisa ngatur biar kalau teman-teman kita nafas biar kita enak jalannya. Itu yang bisa jadi dia yang bawa beban paling banyak. Yang lebih berpengalaman. Yang lebih berpengalaman. Kalau misalnya naik gunung itu biasanya berat tasnya tuh berapa sih? Ditimbang dulu nggak? Enggak. Soalnya aku baca di penelitian katanya mulai dari 4,5 kilo sampai dengan 25% dari berat badan kita. Itu berarti make sense sih oleh. Bisa ya? Berarti itu termasuk fakta ya? Fakta dong. Nah, terus aku juga baca nih kalau ternyata saat kita mendaki gunung itu kita sebaiknya minum air 1 liter setiap jam. Saya minum air sedikitnya sih. Oh, itu cukup ya? Justru malah dihemat-hemat kalau saat itu atau gimana? Iya dong. Kalau misalnya untuk pemula kan mungkin dia aduh takut dehidrasi nih atau takut nanti kalau haus takut nggak bisa meneruskan pendakian. Nah itu benar nggak sih? Apa sebaiknya kita sering-sering minum atau malah sebaiknya kita mengurangi porsi minum atau gimana kalau buat pemula? Enggak sih, sebenarnya baik lagi kalkulasi kalian di awal mau planning kemana ya. Enggaknya kalau kalian mau ke Gunung A, ya kalian harus tahu tuh Gunung A tuh medannya seperti apa, berapa banyak mata air yang dia punya, mata airnya ada di mana. Jadi kalian bisa, ini aku kayaknya bawa air berapa liter cukup, gitu ya. Cuman di beberapa case, kayak aku pribadi ya aku sendiri pun bawa air 1,5 liter 4 sampai 6. Karena 6 botol. Ya. Jadi kita juga harus memperhatikan ya kebutuhan air kita tuh untuk apa sih? Sama ke apa ya, saya kemampuan kalian lah buat biar nggak dehidrasi itu kalian juga harus manage kayak gitu. Kalau misalnya kalian sakit di gunung yang repot yang nggak cuma kalian sendiri juga. Jadi kalau untuk kebutuhan air dan minum air setiap jam itu juga kita harus aturnya sendiri ya karena kan biar kesehatan kalian lebih penting. Nah selanjutnya nih katanya saat kita naik gunung itu sebaiknya kita bawa makanan manis tapi yang menyehatkan kayak misalnya ada kacang almond, gula merah, terus ada madu. Nah itu benar nggak sih dan emang buat apa sih kita harus membawa makanan itu, makanan manis itu? Aku mengartikan untuk gula merah sama madu. Ya memang biasanya bawa gula merah, madu, susu. Maksudnya jadi kita selalu bawa ya? Biasanya bawa.
biasanya orang-orang itu makan gula merah mereka pas naik pas jalan. Oh, pas kita Jadi baru biar dia mungkin juga sugestinya nggak merasakan capek atau seenggaknya dia ada kegiatan lah kayak gitu, entah itu buat hitungannya nyemil atau gimana. Sebenarnya kayak madu juga bisa lah sekalian naik sambil ini biasanya ada madu yang saset ya, Iya. buat cemilan aja biar kalian ada kegiatan. Nah, katanya sih kalau misalnya kita makan makanan manis ini bisa membuat kita lebih berenergi, itu bener nggak sih? Berpengaruh nggak sih ketika kita makan? Itu aku pernah baca di mana tuh kan lupa ya, tapi emang kayak gitu makanan manis itu bikin energi sih emang. Bisa lebih meningkatkan energi ya. Tapi juga makanan manisnya juga jangan sembarangan, maksudnya bukan gula buatan ya, tapi lebih baik yang alami kayak misalnya madu, terus bisa juga gula merah. Nah, selanjutnya kita ada tips nih untuk naik gunung bagi para pemula. Nah, aku baca di beberapa artikel nih, tapi aku juga mau tanya juga sama Rizka, apakah benar tips-tips untuk naik gunung bagi para pemula. Nah, yang pertama kita harus memastikan kondisi tubuh kita benar-benar sehat. Nah, jadi sebelum kita naik gunung, terutama buat kita yang pertama kali naik gunung ini, harus mengecek tekanan darah dan sebaiknya kita juga jauh dari penyakit jantung, asma maupun paru-paru. Nah, itu benar nggak sih kalau misalnya kita mau naik gunung kita harus ngecek tekanan darah dulu? Cek tekanan darah itu kalau jangan tensi. Tensi ya, tensi. Tensi itu sebenarnya nggak wajib sih, yang penting kalian ngerasa kalian sehat, terus tidur kalian cukup. Sebenarnya tensi itu kan kalian dari tensi itu bisa tahu, misalnya dokter tuh bisa tahu lah. Dari tensi itu kalau kalian kurang tidur atau kurang istirahat itu pasti bisa ketahuan. Ya jangan main-main lah kalau malam. Karena ya udah tahu lah berapa banyak kasus segala macam yang hilang karena mungkin sakit segala macam, terus Memaksakan diri juga ya. memaksakan diri sampai meninggal segala macamnya banyak lah. Bukan suatu hal yang bisa dirasakan juga. Selanjutnya, tips naik gunung itu katanya kita harus mempersiapkan fisik kita dengan cara kita melakukan jogging minimal 2 minggu sebelum kita naik gunung. Itu bener nggak sih? Bener. Bener ya? Benar. Nah, selain jogging apa aja? Kalau misalnya Rizka pertama kali mau naik gunung, persiapan olahraganya apa aja sih fisiknya terutama? Apa ya, kalau fisik mungkin lebih ke jogging aja sih. Jogging ya? Lebih ke jogging karena semakin bagus kalian di saat bernafas untuk banyak jogging atau apa, berarti kemungkinan kalian atau nafasnya buat dipenuhi mungkin bagus juga. Terus yang kedua mungkin selain itu pola makan juga sih. Kita harus memperhatikan pola makan kita ya. Ya, Selama persiapan itu. kalau siapa banyak kan yang mungkin itu bisa membantu building buat kalian buat lebih bagus lagi, misalnya kalian selama 2 minggu makan makanan yang sehat gitu ya. Nah, katanya juga nih, kalau misalnya sehari sebelum kita berangkat naik gunung itu kita harus istirahat full 1 hari, itu bener nggak? Maksudnya nggak usah beraktivitas fisik, tapi kita istirahat, nyiapin energi buat besok berangkat, itu benar. Dan selanjutnya nih, katanya kalau kita mau naik gunung itu nggak boleh sok tahu nih, ibaratnya kalau buat pemula. Jadi kita harus ngajak teman yang sebelumnya udah pernah naik gunung atau berpengalaman. Bener nggak tuh? True. Sangat bener ya. Sangat benar. Maksudnya ibaratnya sebenarnya naik gunung itu nggak sulit. Pasti kalian kalau misalnya naik gunung yang umum dinaiki oleh orang-orang pun jangan sampainya banyak. Cuman jangan sampai hilang fokus juga. Ibaratnya kalian ini jalannya kelihatan gampang lah. Sekalian menggampangkan juga. Karena sebagai pemula meskipun kayak kita udah siapin fisik, mental, sampai makanan ataupun barang-barang yang dibawa, tetap aja ada faktor-faktor yang kita belum tahu nih kalau kita mau naik gunung. Jadi sebaiknya juga ditemani sama yang udah profesional gitu ya. Sebenarnya itu buat trik dan tip aja sih, orang yang lebih profesional, lebih berpengalaman itu akan lebih membantu kalau kalian memang nggak dalam kondisi seperti kalian banyak kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya kan ada orang bilang ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan peralatan yang akan kita bawa ketika naik gunung. Nah, sebaiknya kita bawa apa aja sih? Biasanya kalau di garis isinya apa aja kalau kita mau naik gunung untuk para pemula terutama? Yang pertama ya yang buat pribadi aja deh, maksudnya makanan, minuman gitu ya. Itu perlu makan juga. Nggak harus yang mewah-mewah, cuman kalau bisa jangan mie doang juga. Kalian nggak, ya kalau misalnya kalian mau masak nasi di atasnya lebih bagus gitu ya. Kalau mungkin kalian cuma bisa buat mie doang ya udah kayak gitu.
Karena sebenarnya masakan itu kan tergantung dari peralatan yang kalian bawa. Cuman kan nggak mungkin kalian bawa wajan, bawa apa segala macam, pasti ada semua. Cuman dia bisa diminimalisir lah. Kalau untuk dari alat masak sebenarnya kita bawa apa sih? Kalau misalnya kita lagi naik gunung itu yang dibawa apa? Kompor yang Kompor portable bisa. Wajan? Nah, Enggak sih wajan. Sebenarnya kalian kan ada namanya alat gunung itu namanya nesting. Jadi dia kayak tempatnya itu kotak, jadi dia ada 3 lapis. Kalian bisa pisah lah, ini buat masak air, misalnya ini buat goreng, ini buat yang rebus-rebusan bisa juga. Jadi itu mudah dibawa, ya kan? Ibaratnya nggak dibelah, itu dalam satu tempat itu bisa. Kalau kompor itu mungkin yang portable, cuman yang portable-nya kan ada beberapa kompor portable yang bentuknya nggak kompor. Iya itu ada. Tapi aku lebih rekomen kompornya yang kecil, yang cuma kotak kayak gitu doang. Karena tadi kita bahas makanan ya, kira-kira makanan apa sih yang cocok banget dibawa untuk kita naik gunung. Nah kadang-kadang tuh kita suka bosen kan, misalnya masa nih terus sih kayak gitu. Boleh nggak sih kita bawa makanan-makanan yang biasa kita makan di rumah, misalnya kayak tahu, tempe gitu, boleh ya? Jadi bisa ya? Kan balik lagi kan ke orang, kalian oke nggak misalnya kalau harus ngolah itu dulu kayak gitu kan. Kan banyak orang yang mungkin dia malas atau mungkin dia bisa nggak praktis gitu. Ya gitu ya. Dan juga yang orang mikir praktis tadi, misalnya ya udah bawa mie sama roti aja misalnya. Kalau oatmeal juga bisa sebenarnya, oatmeal instan itu ada, terus kayak sarden itu bisa. Telur rebus itu cocok banget ya. Alangkah baiknya kalau telur rebus kalian udah rebus dulu di rumah. Iya, jadi Ini nggak pecah. saat di sana tinggal makan aja ya. Tinggal makan aja, tinggal manasin aja lah. Tapi jangan kelamaan juga ya, karena telur rebus itu kan, itu kalau telur rebus kamu rebus pagi terus kamu makan sore masih oke nggak? Kalau makannya besoknya lagi kan udah Berarti sebaiknya hari pertama ya, menu hari pertama makan itu roti gitu, mulai ya roti gandum gitu. Iya, malah aku lebih biasa makan roti memang. Kalau minumannya sendiri apa aja sih dibawa biasanya selain ini ya, selain air putih? Ya bisa macam-macam, ada kopi, susu. Minuman jahe itu cocok juga nggak sih kalau misalkan dingin tuh udaranya, jadi bisa banget ya buat dibawa saat naik gunung. Nah selanjutnya kita akan bahas nih barang-barang apa aja yang sebenarnya dibawa saat kita naik gunung. Selain makanan tadi ya teman-teman, ada juga pakaian. Nah, kalau pakaian itu sendiri tuh yang bagus tuh yang seperti apa sih, kalau yang paling aman dipakai saat naik gunung? Paling aman ya, pakaian itu termasuk sepatu juga. Iya. Ya langkah lebih bagusnya kalau kalian pakai sepatu, jangan pakai sendal ya, karena kalian nggak tahu maksudnya Medannya seperti apa. Tapi itu bagus jika binatang-binatang yang mungkin kayak, ya semoga nggak ada ya, banyak mungkin kayak ular, gampangnya jangan ular lah, lintah gitu, lintah kayak gitu, jangan terbuat dari itu. Coba mungkin kalau kalian memang medannya itu banyak tumbuhan yang rapat-rapat, ya, apalagi yang mungkin bikin gatal atau segala macam itu banyak banget ya kalau di sini. buat itu sih, buat event itu aja sih. Kalau untuk celana lebih bagus celana panjang, terus itu juga kalau bisa lengan panjang kalau kalian mau pakai lengan pendek juga nggak apa-apa, kalian bawa jaket juga. Jadi sewaktu misalnya kalian memang ketemu sama medan yang tadi aku bilang mungkin jalannya itu ketutup sama jauh atau banyak ranting segala macam ya, buat prevent kulit kalian tetap jalan. Terus katanya kalau misal di gunung itu biasanya kita pakai jaket anti air gitu yang tebel, itu bener ya? Benar. Tergantung sih, balik lagi. Kalau jaket anti air sih mungkin lebih praktis aja buat orang-orang yang males ngeluarin mantel waktu hujan. Nah kalau dari segi susunan tas carrier sebaiknya tuh gimana? Kalau misalnya buat kita pemula kita belum tahu susunan tasnya itu seperti apa sih, kalau di dalam carrier bagnya itu apa aja gitu loh, dari bawah sampai yang paling atas. Ini versiku ya. Aku nggak tahu, versi orang beda-beda. Kalau versiku sih dari barang yang kalian paling tidak butuhkan itu yang di bawah. Yang kalian paling butuhkan itu ya. Aku ada baju ganti itu pasti aku taruh di bawah. Karena itu pasti bakal aku butuhnya kalau waktu udah ada di tenda kayak gitu ya. Atasnya lagi mungkin peralatan masak. Karena aku jarang buat masak di waktu jalan gitu, jarang sih. Nanti atasnya lagi mungkin makanan, jangan habis makanan mungkin kayak monster, terus penghangat entah itu
tangan, ya benar. sarung tangan, terus mungkin yang gugup segala macam atau apa, atau mungkin kalian nggak pakai jaket, kalian bisa taruh jaket di situ supaya dijaga baru masuk. Oh gitu ya, jadi susunannya seperti itu ya teman-teman. Buat kita yang pertama kali naik gunung, sebaiknya untuk menyeletakkannya seperti itu. Nah, setelah dengar cerita-ceritanya Diska nih tentang pengalaman dia saat naik gunung, terus tentang apa sih barang-barang yang dibawa saat kita naik gunung, terus tips-tips untuk naik gunung bagi pemula, aku jadi tertarik nih untuk naik gunung. Tapi aku bingung nih, sebaiknya kalau aku naik gunung tuh naik gunung apa yang nggak terlalu tinggi atau yang nggak terlalu lama untuk didaki atau gimana. Sebaiknya aku naik gunung apa kalau untuk pemulanya baru pertama? Kan harus bisa adaptasi. Kalau kalian di gunung itu kan hawanya pasti dingin, ya kan? Otomatis. Dan yang kedua itu kalian coba deh survive sehari aja, ibaratnya gitu ya. Nah di gunung yang tinggi biasanya nggak makan waktu cuma sehari doang, mungkin bisa 2 hari 3 hari. Nah kalau kalian bisa adaptasi dan survive selama sehari, Gimana itu? entah itu maunya gunung-gunung yang entah itu bukit atau gunung, kayak latihan buat ngecamp aja dulu, kayak itu adaptasi aja dulu sama suasana dingin tuh kayak gimana. Terus gimana sih caranya survive, ibaratnya kayak kalian bikin tenda gitu seperti apa, kayak gimana ibaratnya. Terus kalian ibaratnya cari jalan itu seperti apa, cari tempat buat ngecamp itu yang kayak gimana. Jadi kita harus sebaiknya Adaptasi dulu. adaptasi dengan cara kita coba nih nginep sehari di bukit-bukit kecil atau misalnya di gunung yang nggak terlalu tinggi. Nah setelah misalnya kita yakin dan bisa survive, baru kita mencoba untuk Seenggaknya ya gimana sih kalian ngerasain itu nyaman gak sih misalnya kalian lanjutin nih buat ke gunung yang lebih tinggi, atau mungkin kalian harus penasaran apa gimana kayak gitu kan, tergantung dari pribadinya masing-masing. Jadi itu merupakan cuma buat trial aja sih. jadi latihan kita dulu ya sebelum kita naik gunung yang selanjutnya. Oke teman-teman, sekian video dari kami berdua. Nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan informasi yang lebih, terutama buat teman-teman yang lagi diet dan sekarang sudah tahu nih kalau misalnya saat kita naik gunung itu bisa membakar kalori lebih banyak. Jadi selain kita refreshing, kita juga bisa dapat bonus berat badan kita turun drastis. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau request aku bikin video apa lagi selanjutnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah! Udah jangan lupa endorse ya.